Yang ini terlihat bagus. Ayo kita beli ini. Bukankah warnanya terlalu mencolok? Tidak, kulitmu putih. Warna merah tua ini sangat cocok untukmu. Wah, Shenli terlihat sangat bagus dengan pakaian ini. Sangat seksi. Seng, apakah menurutmu Shenli mirip aktris Prancis Agnes? Keahliannya hampir sebaik Madonna. Hahaha, Menerlin benar-benar pernah keluar negeri. Kamu punya pandangan yang bagus. Menerlin sangat perhatian ketika membeli baju untuk pacarnya. Shenli, kamu sangat beruntung. Hei, apa yang sudah aku katakan padamu? Apa itu apresiasi yang baik? Sama seperti Menerlin, kan? Shenli, kamu tidak boleh melepaskan bujangan berlian ini. Kamu sangat beruntung. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan keberuntungan sebaik ini meskipun meminta. Dia adalah harta karun. Sedangkan kamu adalah rumput. Bagaimana bisa mereka dibandingkan? Hei, kita tidak bicara terlalu banyak. Kami akan bersikap. Kami tidak akan ganggu. Sampai jumpa. Hahaha, aku sampai ngakak. Lihat ekspresi Shenli, persis seperti boneka yang disambar petir. Sungguh kebetulan. Kenapa kita baru saja menangkap mereka sedang berbuat sesuatu? Lihat wajah Lin Lichun. Kaku sekali seperti boneka yang tertutup embun buku. Menurutku, Kamu adalah musuh bebuyutan Lin Yichen. akhir malam ini sangat sempurna. Hahaha. Ya, sekarang semua sudah selesai. Besok akan jadi berita pagi. Mulut Suning lebih beracun daripada Ye King. AMPH. Biarkan mereka bicara. Aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Jika Yesin benar-benar ingin bertarung denganku, maaflah lawannya. Mari kita lihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Aku tidak percaya. Aku akan kalah dari wanita licik itu. Shenli, jangan terlalu khawatir. Kalau tidak, mereka akan berhasil. Ada pepatah bagus. Jalani hidupmu sendiri. Dan biarkan orang lain bicara. Kalau benar-benar begitu. Apalagi yang bisa kita pikirkan? Orang lain tidak ingin kita hidup enak. Kita malah membuatnya lebih sulit. Bisakah kita hidup? Shenli, jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Karena kau adalah sayangku. Kenapa berhenti di sini? Aku akan beli beberapa paket DVD. Nanti, kita bisa minum anggur merah dan nonton film. Pemandangan di sini sangat bagus. Ada harga yang harus dibayar untuk beli rumah semahal ini. Harga apa? Harga ganda, rohani, dan materi. Haha. Untuk uang muka rumah ini, aku hampir habiskan semua tabunganku di luar negeri. Dan agar bisa lunasi cicilan secepatnya, aku harus kerja keras. Agar dapat promosi dan kenaikan gaji, aku harus berjuang untuk naik jabatan. Kadang aku berpikir, hidup ini sangat melelahkan. Kalau harus memilih lagi, apakah kau akan pilih jalan yang sama? Hidup seseorang sudah ditakdirkan. Kita tidak bisa memilih. Kita hanya bisa terus maju. Tidak ada jalan kembali. Ayo mulai. Kenapa minum lagi? Dalam suasana romantis seperti ini, sayang sekali kalau tidak minum. Bersulang untuk masa depan. Bersulang untuk kebahagiaan. Hei, hei.
Kau sudah lihat film ini? Ini yang dikatakan Yesing. Dibintangi aktris Prancis Agnieszka Holland. Dia mengingatkan saya. Aku ingin bertemu Agnani ini. Sama seperti kamu? Omong kosong. Tidak sama seperti kamu. Ini dia. Memang benar-benar mirip denganmu. Hei, kamu. Masuklah. Pakai mantel warna merah tua itu dan tunjukkan padaku. Oke, Tidak, aku benar-benar ingin melihatnya. tidak. Aku mohon padamu. Hanya ini saja. Halo, Kopi apa yang kamu inginkan? Kamu pilihkan untukku. Bagaimana kalau kopi Turki? Oke, aku pesan kopi Turki. Ini persahabatan selama 40 tahun. Hanya kopi Turki saja. Baik, satu kopi Turki. Satu air cappuccino, tambah krim lebih banyak. oke, tunggu sebentar. Halo. Semua berjalan lancar. Aku di pintu masuk rumah sakit. Keluar sini. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Oke. Aku akan turun sekarang juga. Li Chen, UF. Apakah kamu pernah menggunakan kopi untuk meramalkan masa depanmu? Bagaimana bisa meramal nasib dengan kopi? Ayo, biarkan aku mengajarimu. Tunggu sebentar. Oke, Oke, lakukan saja seperti yang aku lakukan. Konsentrasi, atau tidak akan berhasil. tutup cangkirnya. Mami, apakah cangkirnya sudah dingin? Sudah dingin. Oke, sekarang tutup matamu dan buat permintaan.
Oke, Apakah kamu sudah siap? oke. Katakan apa keinginanmu. Apa kamu akan ceritakan keinginanmu ke orang lain? Aku tahu ini berkaitan dengan kariermu. Ini takdir kita. Mari bicarakan milikmu dulu. Lihat punyamu dulu. Ini rezekimu. Ada lingkaran tebal di dasar cangkirmu. Artinya kamu akan fokus pada satu hal. Ada bayangan gunung besar di sebelahnya. Artinya, ada kesulitan menghalangimu. Kamu punya dua pilihan jalan. Salah satunya, tidak baik dan sulit. Yang ini bagus. Ini jalan pintas. Aku tidak melihatnya. Kamu punya orang terpandang yang membantumu. Siapa itu? Teruskan. Haha, aku tidak punya orang terpandang yang membantuku. Aku tidak bisa mengarangnya. Semua ini dikatakan oleh kopi. Tidakkah kamu tahu? Kopi Turki juga disebut kopi takdir. Oke, ceritakan takdirmu. Aku tidak pesan kopi Turki. Hei, kamu baru bilang kopi bisa meramal. Tapi kamu bilang, hanya kopi Turki yang bisa meramal. Di dasar cangkirku, ada lingkaran kecil. Artinya aku dapat rezeki kecil. Bukankah bagus? Oh, kamu cuma mengarang. Kamu dapat promosi hari ini. Dan dibayar. Kamu memang dapat rezeki kecil. Kamu belum angkat gelas untuk ucapkan selamat padaku. Oh iya, ayo. Selamat. Ayo. Biarkan yang bicara buruk di belakang kita. Pergi. Kamu pikir mereka akan marah? Mereka hanya akan senang. Kenapa? Dalam permainan kantor, kamu cuma orang bodoh. Who are you calling an idiot? Just kidding. Hey, you continue reading. I have to hurry up and finish the job you're reading. Huh? Oh, a fellow villager always borrows money from me, but never pays it back. Ere is such a rascal. Give me your phone. Let me spot him. Forget it. Just ignore him. Is he a man or a woman? Oh, it's a man. What's the harm in scolding him? Yes, a man. Oh, forget it. Just ignore him. I have to finish this manuscript quickly. Oh, the manuscript is done. I can go home and sleep well tonight. Hey, baby, you really want to go home with me tonight? As long as you don't see my mom, I want to go home with you for a day. Oh, you are angry. Our relationship is already established, isn't it? It's just a matter of time before you meet my mom. Well, I will definitely go home with you during the spring festival, okay? You know, recently because of work, I'm tired and exhausted. And I'm in a bad state. I don't like socializing. You know that.
How can meeting my mom be a social engagement? Oh no no. By the way, have you told your mom about the promotion? You want to give her a surprise and give her all my salary this month. Your mom is a lucky person. You are such a filial daughter. My mom is the one who loves me the most in the world. Of course, you have to be filial to her. Otherwise, you will go to hell. Ha. And your mom is the one who loves you the most. Dan aku? Where do we rank? It depends. Bye. Jangan lupa nyalakan ponselmu. Nanti ada orang yang tidak bisa menemukanmu. Oke. Oke, aku sudah cekkan untukmu. Sekolah bisnis sedang mengadakan seminar manajemen penjualan. Kudengar pengajarnya sangat bagus. Kamu bisa pergi lihat-lihat dulu. Oke. Aku sudah catat nomor konsultasinya untukmu. Terima kasih. Berapa bulan ya? Kayaknya 3 bulan. Shenlin terlihat di mal akhir pekan lalu. Lin Li Chen sedang membeli pakaian untukmu. Ini sudah jadi berita sorotan. Sudah tersebar kemana-mana. Kamu tahu kan aku bukan orang yang suka gosip. Tapi aku benar-benar harus mengingatkanmu bahwa ini bukan masalah kecil. Sudah seperti ini, cepat atau lambat, Tuan Li akan tahu tentang ini. Peraturan perusahaan jelas menyatakan bahwa karyawan tidak boleh berpacaran. Kamu harus siap mental. Aku tahu. Shenlin, dari awal sampai sekarang, kamu sudah sangat susah. Masa percobaan hampir selesai. Aku dengan tulus berharap kamu bisa melewatinya dengan lancar. Terima kasih. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Sebenarnya aku sudah khawatir beberapa hari ini. Wah, tidak buruk. Shenli, kamu ganti baju lagi ya. Setelan ini terlihat sangat bagus. Tapi kamu harus ganti sepatumu. Ganti dengan sepasang sepatu coklat. Manager Lin, kamu selalu terlihat sangat bersemangat. Setelan ini pasti harganya minimal 10.000 yuan kan? Haha, tidak mahal. Hanya 3.000 yuan saja. Wah, cuma 3.000 yuan saja. Yang aku pakai ini cuma harganya lebih dari 1.000 yuan. Aku sampai nggak gigi akhirnya beli ini. Aku pikir-pikir lama sebelum beli. Kamu kan lulusan luar negeri. Dasarmu bagus. Sang Fen, Manager Lee. Anda dan Suning pergi ke perusahaan IT untuk membuat laporan survei. Bisa serahkan ke saya hari ini? Sepertinya Suning sudah berikan ke Sin. Sin bilang mau lihat. Dan bandingkan dengan laporan lain. Kenapa harus serahkan ke dia? Sayalah penanggung jawab proyek ini. Harusnya langsung ke saya. Oke. Nanti saya berikan ke kamu dulu. Sudah semua hadir? Baik, inti rapat hari ini adalah pembagian target penjualan tahun ini. Yang akan spesifik ke setiap departemen. Silakan sampaikan pendapat dan ide kalian. Kita diskusi dan selesaikan bersama. Direktur Fang, silakan. Sebelum rapat dimulai, saya ada 2 pengumuman. Pertama,
Zhao Tao resmi dipindah ke tim penjualan online sebagai supervisor teknis. Kedua, tim promosi penjualan pimpinan Yesin akan tambah 2 anggota baru, Li Wei dan Shen Lin. Ngomong-ngomong, setelah penggabungan Departemen Perencanaan dan Penjualan, penempatan orang di ruang mana belum diatur ulang. Oke. Departemen Perencanaan kosong. Hanya beberapa orang. Semua berjejalan di pusat penjualan. Yesin, tolong baca daftarnya. Oke. Saya umumkan penempatan tempat duduk kantor. Kantor Departemen Perencanaan. Li Wei, Peng Xiaojuan, Liu Gang, Sang Rui, Yesin, Shen Li. Lin Hua, Liao Yuanyuan. Kantor Departemen Perencanaan. Zhao Tao, Zhao Gang, Feng Jiangwo, Su Ning, Zhang Fen, Chai Wei. Baik, sekarang Direktur Fang akan bagi tugas penjualan tahunan. Banyak banget, hampir seperti pindahan. 3 tahun menabung. Cukup untuk beli rumah. Hei. Chai Baozi, sebenarnya aku ingin menahanmu di sini. Tapi aku khawatir. Kau takut pada iblis perempuan Yesin. Jangan khawatir. Saat kau sampai di sana, Aku akan merawatmu dengan baik. Shen Li dan Yesin adalah atasan langsungmu. Mengapa tidak bantu atasanmu membersihkan meja? Terima kasih. Ketua memintamu ke kantornya. Masuk. Ketua, Anda memanggil saya? Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Duduklah. Coba teh kungfu saya. Oke, terima kasih. Ini minumlah teh. Li Jing, kau orang yang pintar. Aku datang padamu, hanya ingin mendengar pendapatmu. Berdasarkan tren Qiming saat ini, menurutmu bisa bertahan berapa lama? Ini. Penjualan Qiming tumbuh 20% setiap tahun. Untuk perusahaan besar, itu cukup luar biasa. Semua itu hanya basa-basi. Aku dengar Li Che dan Fang Zhengbai setiap hari di rapat. Dan Fang Zhengbai. Tapi hari ini, aku tidak ingin mendengar itu darimu. Aku ingin mendengar yang sebenarnya. Begitu aku memanggilmu, dan kau diminta menjawab pertanyaan ini. Sulit bagimu. Ayo minum teh. Putriku, akan segera kembali ke Cina. Aku ingin menyerahkannya padamu. Aku ingat Ruhua setahun lebih tua darimu. Usia adalah rahasia terbesar wanita. Tapi kau tetap mengetahuinya. Kalau dia tahu aku membocorkan usia aslinya padamu, dia akan menyalahkanku karena memberitahumu usia aslinya. Qiming telah memperluas bisnisnya. Dia menyebarkan bisnisnya terlalu luas. Membangun pabrik dan memasang lini produksi. Tidak akan menghasilkan keuntungan selama 1 atau 2 tahun. Tapi juga memerlukan banyak dana. Kali ini, Dewan Direksi ingin memanfaatkan tren online untuk mengumpulkan uang. Tapi dengan penurunan Nasdaq, jalan ini terhambat. Penjualan adalah arus kas Qiming dan juga mata rantai terpenting.
Jika ada masalah di mata rantai ini, Qiming akan kacau. Saya bisa melihat ini. Li Che dan Fang Chengbai mungkin tidak buta. Tapi Qiming bukan milik Li maupun Fang. Bukan Fang. Jadi Li Che hanya ingin mendapatkan gaji tahunannya dengan aman. Fang Cheng sibuk melakukan hal-hal praktis. Saya pikir dia sudah mempertimbangkan jalan keluarnya. Dan Lin Li Chen itu, dia tertarik dengan proyeknya. Begitu proyek diadopsi perusahaan, seperti piramida di tempat kerja, dia akan dipromosikan. Dan putri saya Ruhua, dia tidak punya kemampuan lain, tapi dia punya bakat dengan pria. Di seluruh Qiming, yang bisa dia pegang di tangannya, untuk mukul atau lepaskan, dan lepaskan sesuka hatinya, hanya Lin Li Chen. Sedangkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lin Li Chen ingin ketenaran. Putri saya Ruhua ingin pria yang bisa dipegang di tangannya. Pak Li, saya ingin tanya Anda, apa yang Anda inginkan? Pak Li, maksud Anda apa? Saya pemimpin tim proyek ini, kan? Anda dikasih bergabung tanpa minta pendapat saya. Dan Sang Fen dan Suning, mereka sudah menyelesaikan naskahnya, tidak melalui saya, dan langsung berikan ke Yesin. Yesin adalah sekretaris Fang Chengbai. Kenapa dia ikut campur pekerjaan saya? Li Chen, kemari. Ayo minum teh yang enak untuk tenangkan diri. Tidak usah teh. Oke. Buatkan kopi untuk Mener Lin. Tidak, terima kasih. Tuan Li, bisakah Anda jawab pertanyaan saya dulu? Baik. Izinkan saya jawab pertanyaan Anda satu persatu, ya. Pertama, Zhao Tao bergabung dengan tim kerja Anda. Secara prinsip perlu minta pendapat Anda. Pendapat. Tapi saya tahu bahwa Anda pasti tidak akan setuju. Ya, saya tidak setuju. Kita bisa rekrut tenaga teknis profesional. Kemampuan Zhao Tao. Hah, kemari. Ini kesalahan Anda. Perusahaan punya bakat yang bisa dilatih dan dimanfaatkan. Kenapa harus keluar uang untuk rekrut dari luar? Selama tahun-tahun Zhao Tao kerja di Departemen Perencanaan. Karakter dan kinerjanya bagus. Sebagai pemimpin, haruskah saya perlakukan dia dengan adil? Apalagi, presentasinya di rapat dewan cukup bagus. Ini bukti dia mampu. Dia mampu melakukannya dengan baik. Saya juga dengar dia bayar sendiri kuliah jurusan komputer, yang cukup langka. Li Shan, saya rasa Anda agak bingung antara urusan publik dan pribadi. Maksudnya? Anda tidak mau pakai Zhao Tao? Bukan karena dia direkomendasikan Yesin. Bukankah ini cuma memberi orang alasan? Ini tunjukkan pikiran Anda yang sempit. Suning dan Sang Anfan, serahkan naskah jadi ke Yesing dulu. Yang sangat salah, saya akan tegur mereka langsung. Tapi ada satu hal yang Anda salah katakan. Sekarang Yesing bukan sekretaris Fang Chengbai lagi, tapi wakil sungguhan. Dia asistennya, dan tangan kanannya. Anda bilang jangan biarkan Yesing campuri penjualan online. Tapi di atas sudah menugaskan dia untuk bertanggung jawab atas promosi penjualan. Dan penjualan online juga masuk dalam tanggung jawabnya. Aku belum memikirkan apa yang aku inginkan. Tapi kalau dipikirkan sekarang, aku masih ingin melakukan pekerjaanku dengan baik. Sebenarnya, setiap keluarga punya kesulitannya masing-masing. Qiming adalah hasil jerih payahku bertahun-tahun. Sekarang sedang menghadapi rintangan. Kalau bisa melewatinya, masa depan cerah minimal 10 tahun menanti. Kalau tidak bisa melewatinya, akan terjadi malapetaka. Orang yang bisa memimpin Qiming melewati rintangan ini, setelah pertimbangan matang, kupilih kamu. Aku? Ketua. Kusodorkan ini di depanmu. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Lagi pula, kamu sudah bekerja keras bertahun-tahun.
Bukankah untuk kesempatan ini? Kenapa masih ragu? Aku ragu karena Aku tidak. berapa harga yang harus kubayar untuk kesempatan ini? Ini yang paling kukagumi. Aku suka berurusan dengan orang yang tahu apa yang diinginkannya. Ngomong-ngomong, namaku Yang Qiming. Punya anak perempuan, Yang Ruhua. Kalian semua kenal dia. Nah, Wang Qi sudah meninggal. Jadi, Yesin sekarang atasku. Bukan begitu. Posisi administratifmu lebih tinggi darinya. Jabatan Yesin saat ini masih sekretaris. Tapi kenyataannya sekarang, Yang Qinglin sendiri yang menugaskannya menangani promosi. Aku tidak bisa menghalangi Yesin menjalankan wewenangnya. Kalau ini sampai ke Yang Qinglin, posisiku akan sulit. Yesin, kalau aku bukan seniormu, aku tidak akan bicara terus terang begini. Aku benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu. Ada juga rumor yang sangat buruk untukmu. Katanya kamu sedang jatuh cinta dengan Shendi. Apakah itu benar? Itu hanya rumor. Hanya rumor belaka. Saya yakin Anda seharusnya tahu peraturan perusahaan. Yang hal itu sama sekali tidak diizinkan. Anda juga orang yang pintar. Dan Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Ketua, saya masih perlu memikirkannya dulu. Saya tahu ini masalah besar bagi Anda. Tapi Anda harus tahu bahwa, sebagai istri Yang Qiming, bahkan sebagai seorang dokter, Anda akan memiliki 15% saham perusahaan, yang merupakan aset ratusan juta. Selain itu, dengan pengalaman yang Anda miliki, kecuali Anda menggunakan identitas istri Yang Qiming, jika tidak, Anda tidak bisa mengendalikan orang-orang itu. Satu hal lagi yang ingin saya ingatkan adalah, jika saran saya tidak dapat Anda terima, maka mulai hari ini, karir Anda di Qiming akan berakhir. Ayah, saya kembali. Hei, saya pulang. Halo, Aman. Hei, Xiaoyan, kamu sudah pulang. Ayo datangi saya kalau kamu ada waktu luang. Oke, cucu kamu sudah tumbuh sebesar ini. Ya, hahaha. Hahaha. Bu, Ayah, saya pulang. Oh, halo. Ayah baru saja bilang kamu pasti akan segera pulang. Apa ini? Ini pemanas air. Setelah dipasang, kamu bisa dapat air panas untuk mandi kapan saja. Wah, itu pasti boros listrik kan? Tapi sangat nyaman. Bu, kenapa kamu tidak pakai mesin cuci? Bajunya kelihatannya kok. Cukup digosok dengan tangan saja. Ibumu takut boros listrik. Ini sekali ini, lihat tanganmu, semuanya merah. Tidak apa-apa. Makanan sudah siap. Kita hanya menunggu pulang untuk memasak. Cepat masuk. Hei. Ya, ini obat nenek. Ya, sudah siap, hehe.
Blah. Hei, hati-hati. Sia Otong. Ibumu tahu kamu pulang. Dia berangkat ke pasar pagi-pagi. Kayaknya kita tipe orang yang sama. Sama-sama pintar. Kalau rencana A gagal, ada rencana B. Nggak bisa cuma andalkan satu rencana, kan? Kamu nggak khawatir? Apa nggak takut keputusanmu ganggu Nona yang ruhua? Yang bikin dia khawatir cuma kalau suatu hari Kiming jatuh. Dari mana dia dapat uang bulanan? Walaupun Nona yang nggak suka aku, akar masalahnya mungkin kamu. Soalnya kamu suruh dia kerja di bawahku. Dia udah sombong lebih dari 20 tahun. Sesekali ngerasain bergantung sama orang. Buat dia, mungkin bukan hal buruk. Kalau dia beneran belajar bergantung, itu bakal berkah buat kamu. Tapi, sepertinya keberuntunganku udah mau habis. Setelah seminggu, kata-katamu, bisa aku simpulin bahwa kamu udah diakui sampai batas tertentu? Aku nggak bisa jawab itu sekarang. Kayak yang udah aku bilang, aku perlu pertimbangkan. Masa berlaku kesempatan ini cuma seminggu. Setelah seminggu, atau tanda tangan perjanjian nikah, atau serahkan surat pengunduran diri. Nek, Xiao Chong, Nenek kangen banget sama kamu. Nek, cucumu juga kangen. Bawa istri pulang nggak? Wah, cucu. Istrimu mana? Aku datang sendiri untuk menemuimu. Kamu tidak bahagia. Cari istri. Nenek ingin menggendong cucunya. Oke, aku akan carikan kamu istri yang baik. Agar kamu bisa menggendong cucu-cucumu. Mana kakakmu? Kenapa dia jarang pulang? Kakakku sibuk. Dia sangat merindukanmu. Lau Feng, lihat. Botol anggur ini sudah aku simpan lebih dari setengah tahun. Aku menunggumu pulang untuk minum bersamaku. Oke, ayo. Mari kita minum dengan baik. Hei, pelan-pelan. Oke. Ayah, biar aku yang pertama bersulang untukmu. Terima kasih atas dukunganmu. Oke. Mulai sekarang, kamu harus mandiri. Ayah, biar aku beritahu. Rumahnya sudah dijual. Total 160.000. Uangnya semua ada di satu kartu. Kartu ini ada pada ibumu. Dia akan memberikannya padamu nanti. Uang di kartu itu bukan semuanya untukmu. Ada juga bagian kakakmu. Apapun yang terjadi pada kakakmu di masa depan, kamu harus menjaganya. Mengerti? Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaga kakakku dengan baik.
Uang ini aku pinjam dari ibu baptismu. Aku akan bekerja keras di masa depan. Kalau aku sudah menghasilkan banyak uang, Kita tidak perlu sungkan. Sejujurnya, aku tidak berencana meminta uang itu darimu. Kamu sangat rajin. Kamu masuk universitas sendiri dan dapat pekerjaan bagus. Sebagai ayah, aku cukup puas. Sedangkan saya tidak mampu dan tidak bisa banyak membantu kamu. Uang itu adalah satu-satunya harta yang tersisa di keluarga kita. Jika itu bisa sedikit membantu kamu, itu sudah sepadan. Ibu sudah pulang. Ada apa? Kamu tidak bahagia? Betapa buruknya nasibku. Saya dipindahkan jadi bawahan Yesin. Apa yang terjadi? Yesin baru saja naik jabatan. Jabatan apa yang dia, Pak? Asisten direktur. Apa niat dia? Dia yang mencalonkan saya masuk tim promosi penjualannya. Tim promosi penjualan. Kamu takut padanya? Saya khawatir dengan masa percobaan saya. Saya hampir menyelesaikan masa percobaan ini. Jangan sampai buat kesalahan lagi, seperti yang lalu. Kalau begitu kamu hanya perlu kerja keras, supaya dia tidak bisa menemukan kesalahan apapun dari kamu. Saya baik-baik saja. Ibu pernah bilang, kalau lawan menyerangmu dengan tinju kuat, kamu harus seperti bola kapas, sehingga kekuatan lawan tidak punya tempat untuk mendarat. Hang. Saya akan lakukan itu dengan mulus, sehingga mereka tidak bisa menggunakan trik kotor apapun. Hang. Bu, ada hal yang benar-benar membuat saya kesal. Ibu selalu memuji Chen Chong karena jujur dan setia. Tapi dia punya rahasia yang dia sembunyikan dari saya selama ini. Rahasia apa? Yesin adalah ipar perempuan Chen Chong. Ipar perempuan. Suami Yesin adalah kakak laki-laki Chen Chong. Dengan hubungan mereka seperti itu, mereka tidak boleh bekerja di perusahaan yang sama. Jadi dia menyimpan rahasia ini sampai sekarang. Dia baru memberitahu saya setelah dia mengundurkan diri. Itu artinya dia tidak menganggap saya sebagai orang dekatnya. Saya bahkan sudah memberitahunya banyak sekali pikiran terdalam saya. Saya beberapa kali memaki Yesin di depannya. Tentu saja, Chen Chong juga punya kesulitan sendiri. Saya bisa mengerti. Bantuan dia padamu tulus. Saya akui itu. Tapi, dia bodoh berharap saya berdamai dengan Yesin. Bahkan dia berusaha keras membuat jebakan. Hasilnya, kebencian saya pada Yesin Makin besar. ayah. 2 tahun ini saya jarang kirim uang ke rumah. Kesehatan ayah dan nenek kurang baik. Biaya pengobatan juga tidak kecil. Saya tahu keluarga sedang kesulitan. Kalau keadaan sudah membaik, saya pasti akan bikin ayah menikmati hidup. Hei, kamu jangan khawatir soal hidup kami. Ibumu pintar mengatur rumah tangga. Pengeluaran bulanan keluarga cuma 800 lebih. Hei, Cuma 800? biaya hidup di kota kecil tidak semahal di kota besar. Tidak sulit untuk menabung. Istri saya biasanya bantu tetangga jaga anak. Saya juga sesekali benerin alat listrik orang. Lagi juga waktu luang, bisa buat jaga kesehatan. Dan dapat uang tambahan. Ayah, insulin masih diminum tiap hari? Ya, sebelum makan. Yang kamu bilang kemarin, pengobatan adikmu nanti setelah tahun baru. Ruang hiperbarik. mahal, kan? Jangan pikirkan itu. Saya dan Yesin sedang atur. Pasti tidak ada masalah. Uang di kartu itu bisa kamu pakai untuk kebutuhan lain. Biaya pengobatan adikmu bisa dibayar dari situ dulu. Jangan biarkan Yesin bayar duluan. Gajinya tinggi, orang tuanya juga tidak ada beban. Lagi pula dia dan Melim bilang, mereka tidak mau kami yang bayar. Kamu tidak bisa tinggalkan dia saat terdesak, kan? Bukannya sekarang belum terdesak? Intinya, aku kenal Yesin. Dia itu boros banget. Meski kamu nggak suruh dia bayar biaya rumah sakit, dia juga bakal, uangnya bakal dipakai buat makan, minum, dan hura-hura. Ingat waktu kita pacaran dulu, cuma 1 botol minyak wajah, cuma minyak wajah kecil. Harganya lebih dari 1.000 yuan. 2 gaun kayak kertas harganya lebih dari 4.000. Lebih dari 4.000. Atau 5.000. Semua uang anakku. Dihabiskan semuanya. Bu, konsumsi di kota memang seperti ini. Lagi pula, cewek-cewek
pada suka ngejar mode. Aku nggak peduli mode atau nggak. Di keluarga biasa kita, nggak sanggup punya istri yang boros kayak gitu. Bu, jangan lupa, kakakku itu seniman dan fotografer. Menurut seleranya, dia nemuin semuanya cerdas dan cantik kayak Ye King. Dan cewek-cewek yang modis. Cantik itu kutukan. Untuk rusak kayak ini dan masih belanja. Oke. Ayo makan, ayolah. Kakakmu seharusnya nggak nikah sama dia. Kakakku mau cerai sama dia. Kenapa? Ada satu hal yang kamu nggak pernah tahu. Sebelum kecelakaan, enggak. Dia bilang ke aku. Dia dan Yesing sama-sama sangat menderita. Dan nggak bisa lanjut. Hari itu, kakakku nanya dia. Cuma mau makan perpisahan sama dia. Kami sudah melakukan pemeriksaan fisik detail pada pasien. Kita bisa mulai tahap pertama perawatan ruang hiperbarik. Pertama, kita lakukan pemasangan shunt ventriculoperitoneal intrakranial. Lalu terus pantau. Lalu putuskan. Putuskan apakah masuk ke tahap kedua perawatan. Untuk pasien yang sudah menjalani perawatan ini, Bagaimana kondisi mereka? Karena kondisi tiap pasien berbeda, kita tak bisa menyamaratakan. Kamu bisa pertimbangkan lagi. Kalau sudah putuskan, tanda tangani formulir ini. saya tak perlu pikir lagi. Tanda tangani sekarang. Kenapa dia mau cerai? Kakak saya mengajar di universitas setahun. Tiba-tiba mau kuliah di Prancis. Dia tak beritahu Yeksin sebelumnya. Dan urus prosedur ke luar negeri sendiri. Lalu tiba-tiba minta Yeksin berhenti kuliah. Ikut dia ke luar negeri. Tentu Yeksin tak setuju. Dia mau selesaikan gelar dulu. Karena hal ini, kakak saya marah sekali. Dia anggap suami istri harus selalu bersama. Demi kebahagiaan, Yeksin harus berkorban. Sebenarnya saya tahu kakak sangat cinta Yeksin. Tapi cintanya berlebihan. Dia berkorban banyak untuknya. Tapi juga mau pasangannya nurut tanpa syarat. Kakak saya baik, tapi terlalu ekstrim. Dia sangat egois. Mungkin ini masalah umum seniman. Dia anggap karirnya paling penting. Dan mau istrinya toleransi dan nurut. Tapi Yeksin punya karakter kuat. Dia cerdas dan mampu. Dan sukses akademis. Dia mau punya karir sendiri. Akhirnya, tak ada yang mau mengalah. Mereka bertengkar berbulan-bulan. Dan ada sedikit salah paham. Kakak saya marah sampai minta putus. Kakakmu yang minta cerai. Xia Yue, kamu pici dan jujur pada orang, tapi keras kepala. Begitu sudah putuskan, mereka ngotot. Saat itu, saya coba bujuk mereka. Tapi mereka berdua impulsif. Dan tidak ada yang mendengarkan saya. Akhirnya, tidak ada jalan lain. Jadi kami harus putus di bar. Tak disangka, Yesing diganggu dua pemabuk. Saat itu suasana hati kakak saya sedang buruk. Jadi dia berkelahi dengan mereka. Akhirnya jadi begini. Maksudmu hari kejadian, kakakmu minta Yesing. Yesin tahu soal itu. Kau kasih Yesing waktu seminggu untuk mikir. Ya, Saya cuma mau tanya. Kenapa tiba-tiba buat keputusan seperti ini? Karena benar-benar jatuh cinta padanya. Atau ada tujuan lain? keduanya. Sebenarnya, investasi itu seperti hidup. Detail sering jadi kunci sukses dan gagal. Apapun yang bikin kamu tidak tenang, harus dicari tahu jawabannya.
Sembarangan taruh modal pada orang dan hal yang tidak pasti. Itu bukan investasi. Dulu, di beberapa investasi penting, saya ikuti saran orang lain dan abaikan keputusan sendiri. Anehnya, setiap investasi seperti itu gagal. Jadi saya bertindak sesuai keputusan sendiri. Sampai hari ini, saya akhirnya bisa simpulkan bahwa ini cara terbaik berinvestasi. Juga, tindakan lebih nyata daripada kata-kata. Kamu harus jadi pelaku sejati. Bukan cuma bicara tanpa tindakan. Oh begitu. Jadi semua norma perilaku dan tujuan akhirmu harus dikembalikan ke operasional perusahaan. Karena saya seorang pengusaha. Ada yang salah dengan itu? Kasihan sekali. Berapa banyak penderitaan yang harus ditanggung orang. Dan dosa dalam hidup. Ayahmu dan tante-tante tidak hidup mudah. Kamu bahkan tak bisa bayangkan kesulitan yang mereka alami. Nenek, kamu tidak akan menderita lagi. Ketika aku sembuh dari sakitku, cucuku akan membeli rumah di kota untuk membawamu tinggal. Lalu belikanmu gerobak kecil. Dan bawa kamu ke pameran lentera. Makan camilan, oke? Oh, nenek diberkati. Anak cucumu begitu berbakti. Kamu bahkan tidak membenciku sebagai beban. Nenek, kamu bilang apa? Kamu adalah anggota keluarga kita yang paling panjang umur. Apakah masih keluarga lengkap tanpa kamu? Tanpa cucu, keluarga ini tidak lengkap. Lain kali kamu pulang, bawa menantu baru untukku. Kamu dengar? Ya, Ya? Kakak dan iparmu belum pulang bertahun-tahun. Aku hanya bertemu iparmu sekali. Oh, dia seperti bidadari. Betapa indahnya kalau dia punya bayi. Cari uang selalu permainan favorit. Permainan paling tak berujung dan tak terpisahkan. Tapi uang seperti hembusan angin di tanganmu. Saat angin bertiup, kamu bisa panggil angin dan hujan. Saat melawan angin, monyet-monyet bubar. Baru saat itu kita tahu apa yang kita pegang hanyalah hembusan angin. Aku mau tidur. Semua yang kulakukan, semua untuk Kiming, untuk generasi berikutmu, bisa mempertahankan kekayaan dan fondasi. Jadi semua yang kita lakukan harus dikendalikan dan dikuasai olehmu. Kita semua bidak di papan caturmu. Tapi sekarang ada ratu lain di papan catur. Hei, kamu pulang belanja. Ya, aku belikan. Aku beli kepiting. Hei, Sam, kamu lagi apa? Anakku ganti pemanas air untuk kita. Jadi ibuku dan aku bisa mandi air panas setiap hari. Ayo. Xiao Chong sangat berbakti. Dia beli mesin cuci juga? Ya, dia ganti yang tabung tunggal jadi otomatis penuh. Dan beli TV warna besar untuk keluarga. Oh, isi. Xiao Chong,
Lain kali pulang, bawa aku mesin cuci murah. Gak masalah. Aku kasih diskon kalau perusahaanku buka. Xiao Chong ini benar-benar hebat. Hahaha. Oh, kakak. Kamu beruntung banget. Xiao Chong, cepat makan. Semangat, terus pergi. Udah malam, gak aman. Aku bantuin. Hei, Lau Sang. Duduk minum teh dulu. 20 kepiting. Ini. Ada tahu asin. Ikan perak taihu. Emma, kau beli banyak banget? Cewek itu rakus. Ini gak banyak kok. Kamu beli buat Joaquin. Jangan bilang dia aku yang beli. Anak, aku paham. Rebung air ini juga favoritnya. Aku khawatir banget akhir-akhir ini. Kamu bilang adikmu mau terapi oksigen hiperbarik. Apa ada bahayanya? Kapan terapi pertama dimulai? 6-7 hari lagi. Ya, Tim proyek kita punya peran spesifik tiap orang. Sang Anfan, bertanggung jawab riset produk. Sao tahu urus teknologi. Kita berusaha. Minggu depan sudah berjalan normal. Panggil Sao tahu masuk. ya. Hei, Bue. Manajer Lin mau kamu masuk. Masuk. Manajer Lin, ini dokumen yang Anda perlukan. 4 komputer cuma 20 ribuan. Merek apa? Aku mau komputer desktop. Kamu nggak perlu merek terkenal. Hemat aja sendiri. Kamu lumayan jago hemat. Spesifikasinya nggak boleh rendah. Hei, jangan khawatir. Aku jamin cukup. Kalau gitu buruan selesain. Coba sambung ke jaringan tingkat atas minggu depan. Kamu yang tanggung jawab pengawasan teknologi jaringan. Jangan kecewain aku di saat krusial. Oke, kamu bisa pergi. Halo, itu kamu? Ada apa? Ada masalah? Halo, kamu dengar nggak? Aku masuk gaji. Aku baru terima pemberitahuan. Dan aku harus ke bagian keuangan buat ambil gaji. Selamat ya. Nanti malam aku traktir. Jangan dulu. Malam ini aku harus lembur. Aku harus selesaiin buku perencanaan. Besok harus dikumpulin ke ketua. Yah, akhirnya dapat kerjaan tetap. Pokoknya harus raya ini. Oke. Nanti kita cari kafe. Makan cemilan. Dan kamu bantuin aku nulis kopinya, ya? Oke, ketemuan malam ini. Halo, aku Shenli. Kamu mau ambil gaji? Halo? Nah, ini gaji kamu bulan ini. Oke. Tanda tangan di sini aja. Sesuai peraturan perusahaan. Perusahaan ini rahasia. Cek aja dan ingat-ingat. Oke, tanda tangan di sini. EEG-nya menunjukkan semuanya stabil. Dan efek terapi perlu diamati. Terima kasih, dokter. Kalau ada pertanyaan, datang aja ke aku kapanpun. Oke? Terima kasih. Sama-sama.
Maksudnya apa? Kayaknya biaya terapinya bakal mahal banget. Ini adalah pendapat kecil saya. Saya sangat menghargai kebaikanmu. Tapi saya tidak bisa menerima uang ini. Uangnya sudah dikeluarkan kok. Kenapa harus terlalu sopan? Selama bertahun-tahun, kamu sudah banyak membantu saya dalam karir. Saya sudah sangat berterima kasih padamu. Jika saya menerima uangmu lagi, saya akan merasa tidak nyaman. Baiklah, terserah kamu. Terserah kamu. Saya hanya ingin melakukan bagian saya. Saya mengerti. Li Jie, saya harus mengakui bahwa kamu adalah orang mulia yang saya temui dalam hidup saya. Ketika saya tidak berdaya, Kamu menolong saya. kamu mengizinkan saya bekerja di Kimi. Dan menjadikan saya seperti sekarang ini. Bukan hanya karena usaha saya sendiri. Tapi juga kamu sudah memberi saya banyak hal. Saya benar-benar berterima kasih padamu.